Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisa Windia Putri dari kelas 6 Mu'adz. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Isa. Nabi Isa lahir pada tahun 1 Masehi di Palestina. Ibunya bernama Maryam. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Pada suatu hari, Maryam terkejut karena ada malaikat mendatanginya. Maryam mengira malaikat yang mendatanginya bermaksud buruk. Tetapi malaikat berkata, "Wahai Maryam, engkau tak perlu takut. Aku malaikat Jibril utusan Allah. Aku membawa kabar gembira bahwa Allah akan mengaruniakan kepadamu bayi laki-laki yang cerdas." Dengan heran Maryam bertanya, "Mungkinkah aku akan memperoleh anak sedangkan aku belum memiliki suami?" Malaikat Jibril menjawab, "Bagi Allah segala sesuatu dengan mudah dapat dia laksanakan." Dan malaikat Jibril pun pergi. Tak lama setelah itu, Maryam mengandung. Agar dapat menghindari ejekan-ejekan orang, Maryam pergi meninggalkan Baitul Maqdis. Dan pada saatnya, lahirlah bayi yang telah dikandung Maryam dengan selamat. Tempat Nabi Isa lahir bernama Bethlehem. Maryam terasa sedih dan gembira. Gembira karena bayi yang telah dia kandung lahir dengan sehat dan selamat. Sedih karena orang-orang pasti akan menghina bahwa anaknya lahir tanpa seorang ayah. Tapi tiba-tiba terdengar suara sayup. "Wahai Maryam, jangan engkau bersedih. Tuhanmu telah mengalirkan air di bawah telapak kakimu yang dapat kau minum. Pohon kurma yang ada di sampingmu berbuah masak. Goyangkan buahnya dan buahnya akan berjatuhan. Jika ada orang menanyakan tentang peristiwa ini, katakan padanya engkau sedang bernazar puasa tidak akan bicara dengan siapapun." Lalu Maryam membawa bayinya untuk pulang. Mereka melihat Maryam membawa bayi dan mereka bertanya tentang bayi itu. Menghadapi pertanyaan dan hinaan dari keluarganya dan orang-orang, Maryam tidak menjawab apapun. Ia memberi isyarat agar menanyakan hal itu kepada bayinya. Mereka merasa dipermainkan oleh Maryam. "Bagaimana bisa kami bertanya pada bayi yang baru lahir?" kata mereka. Mereka terkejut ketika bayi mungil itu bicara dengan suara jelas. "Aku Nabi, memberi keberkahan di mana aku berada. Allah mewasiatkan agar aku mengerjakan sholat dan membayar zakat, baik kepada orang tua dan tidak menjadikanku kasar." Nabi Isa menjadi rasul pada usia 30 tahun. Nabi Isa memimpin kaum Bani Israel yang banyak mengubah tuntunan kitab Taurat. Kitab Taurat tidak murni lagi. Banyak syariah yang diubah dan diganti syariah yang sesuai kemauan mereka. Jika ada syariah yang bertentangan dengan perbuatan mereka yang buruk dan diubah syariah itu, itulah kebiasaan kaum Bani Israel di zaman Nabi dahulu. Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Injil berarti kabar yang baik, berisi ajaran agar mengesahkan Allah dan memberi kabar datangnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Isa berdakwah menyebar agama Allah. Tetapi sangat sedikit bangsa Yahudi yang percaya. Untuk meyakinkan orang-orang kafir, Allah memberi beberapa mukjizat kepada Nabi Isa. Mukjizat itu antara lain dapat menghidupkan orang yang meninggal, menyembuhkan penyakit kusta, membuat burung dari tanah, mengetahui hal ihwal orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi orang Yahudi tak mau percaya akan kerasulan Nabi Isa dan iri karena mukjizat Nabi Isa melebihi mereka. Nabi Isa dituduh sebagai pengkhianat dan memecah belah umat Yahudi. Di suatu hari, Nabi Isa mendengar dirinya akan dibunuh. Nabi Isa bersembunyi di rumah sunyi dan aman. Tetapi seorang pengikut Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Ia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa ke raja Yahudi, Pontius Pilatus. Orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa pun menuju tempat persembunyian Nabi Isa. Yudas Iskariot masuk lebih dahulu. Allah menunjukkan kekuasaannya. Yudas Iskariot wajahnya diubah menjadi Nabi Isa. Setelah melihat Yudas Iskariot yang berwajah mirip seperti Nabi Isa, orang-orang Yahudi langsung menangkapnya. Dan Yudas Iskariot dibunuh dan disalib di Bukit Golgota. Sementara Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit. Sekian cerita Nabi Isa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.